Posisi nanti aja modelnya. 2024, 2000. Hasil pemantauan dan kajian Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, KPID, Provinsi Jateng sepanjang tahun 2024 hingga 17 Desember mencatat 1.763 dugaan pelanggaran isi siaran. Dari jumlah tersebut, konten bermuatan kekerasan mendominasi dengan 540 kasus atau 54% dari total temuan. Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran KPID Jateng, Muhammad Nur Huda menjelaskan, pelanggaran ini mencakup kekerasan fisik, verbal, maupun visual yang berlebihan. Kasus tersebut tersebar di berbagai kategori program, seperti hiburan sebanyak 34 kasus dalam film, musik, atau drama. Kemudian jurnalistik sebanyak 424 kasus pada program berita atau liputan. Lalu variety show sebanyak 82 kasus pada acara seperti kompetisi, talk show, atau reality show. Ketika video tersebut menampilkan aksi kekerasan, misalnya menunjukkan alat atau senjata tajam, tersebut kemudian diarahkan kepada korban, atau kemudian benda-benda lain yang dilemparkan oleh pelaku dalam suasana kerusuhan misalnya begitu. Nah itu menurut kita sebagai salah satu bentuk pelanggaran, itu diantaranya. Kemudian apa yang dilakukan KPID? Nah kita sebagai pengawas memiliki kewajiban untuk mengawasi. Lembaga penyiaran, televisi ataupun radio memiliki kewajiban. Mungkin tidak 100%, gitu ya. Kondisi sejatinya lembaga Jawa Tengah dengan klarifikasi ini nanti kita tahu 100%, gitu ya. Karena kita akan ada uji data, kemudian ada verifikasi faktual sama seperti yang dilakukan oleh Dewan Pers kepada lembaga penyiaran. Nanti kita akan berkunjung ke mereka-mereka yang ada di Jawa Tengah. Insya Allah setahun nanti kita bagi beberapa dan bisa. Apa dampaknya? Kemarin saya nyatakan bahwa selama ini tidak ada gambaran berapa biaya yang harus diberikan pemerintah daerah tingkat 2 kepada LPPL. Begitu tayangan korban kecelakaan lalu lintas berdarah-darah. Ya, jadi tadi kita sudah sabarkan ke teman-teman bahwa selama 2024 ini sebenarnya secara presentasi menurun ya pelanggaran-pelanggaran itu. Cuman yang agak kita herankan beberapa lembaga yang sudah kita anggap mapan begitu, televisi dan radio, justru terjebak untuk melakukan pelanggaran yang seharusnya tidak terjadi. Misalnya menayangkan iklan di jam yang tidak tepat gitu ya, harusnya di jam 21.30 tapi kok ditayangkan pagi. Kita juga sudah tegur. Kemudian ada lembaga penyiaran televisi begitu yang sudah sangat bagus secara kelembagaan, tiba-tiba membuat testimoni atas sebuah produk kesehatan, padahal testimoni itu sudah jelas tidak dibolehkan gitu ya, karena itu atau menyertakan laporan-laporan pencapaian bahwa obat ini bisa mengobati puluhan penyakit gitu, tidak boleh gitu ya, karena bentuknya bukan obat, bukan medis tapi ajam. Ini masih terjadi sehingga kita menegur cukup banyak. Jadi Pak tadi Mas sudah menyatakan dalam waktu dekat kita akan menegur 10 gitu ya. Sebelumnya itu sudah menegur bahkan ada 15 gitu. Jadi selama komisioner baru ini kita kira-kira akan menegur sekitar 30 lembaga penyiaran. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.